Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan kepada kita seberataan sehingga kembali diperjumpakan di majlis ta'lim, majlis ilmu kita di Duhat ini, yang mana harapan kita, cita-cita kita, mudah-mudahan kegiatan majlis ilmu di kampung kita membawa kita pada kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, walaupun sedikit terlambat, ulun mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizina fi kulli amin wa antum bi khairin wa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum bi rahmatihi. Ulun mengucapkan pertama-tama mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Walau terlambat, lebih baik ada daripada kada sama sekali. Alhamdulillah, kitab kita Lubabul Hadis di pertemuan sebelum Ramadan tuntung membaca bab yang ke-31, keutamaan mendidik anak atau keutamaan mentarbiyah anak. Hari ini kita masuk bab yang ke-32, dan ini bab yang penting. Bab 32 berkaitan dengan amalan hati, berkaitan dengan sifat di dalam hati. Fi fadilatit tawadhu, bab yang berbicara tentang keutamaan rendah hati. Tawadhu itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, rendah hati. Sebelum membaca riwayat-riwayat keutamaan tawadhu di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas, Allah berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah berfirman, tilka darul akhirah,
rumah akhirat tersebut, yaitu sorga, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Rumah akhirat tersebut atau sorga itu kami jadikan, kami ciptakan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kedudukan tinggi di muka bumi dan tidak menginginkan kerusakan. Ini satu konsep yang Allah sampaikan di Al-Quran. Ujar Allah, surga itu tempat nikmat yang abadi kekal selamanya, yaitu surga, ad-darul akhirah. Kami ciptakan untuk orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak menginginkan kedudukan tinggi. Artinya tidak ingin dirinya diagung-agungkan, dieluk-elukan, dihormati ketika di dunia, dan tidak berkeinginan untuk berbuat kerusakan. Allah menyampaikan kali itu konsep bagaimana kriteria orang yang cocok masuk surga, bagaimana gambaran orang-orang surgawi yang hidup di dunia, calon-calon penghuni surga itu kayak apa. La yuriduna 'uluwan fil ard. Orang-orang yang ketika di dunia hatinya, di dalam hatinya tidak ada hasrat, tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, ambisi agar inya diangkat oleh manusia lain. Tidak ada keinginan agar inya tuh kemana-mana orang tunduk padanya. Tidak ada keinginan agar ketika berjumpa manusia lain, inya dihormati, diangkat derajatnya, dieluk-elukan, dipanggil dengan nama panggilan yang hormat. Raja fulan contohnya, tuan fulan, dan sebagainya. La yuriduna 'uluwan fil ard. Hati mereka itu kadada keinginan, tidak ada ambisi agar diangkat di muka bumi. Itu penghuni surga, kata Allah. Wala fasada, dan inya kadada keinginan jua ingin berbuat kerusakan di muka bumi. Ini Allah yang menyampaikan. Tilkad darul akhirah. Rumah di akhirat itu surga, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard. Kami ciptakan untuk orang-orang yang tidak berkeinginan untuk tinggi di muka bumi. Wala fasada, dan tidak berkeinginan berbuat kerusakan di muka bumi. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan hasil yang baik hanya bagi orang yang bertakwa. Ingat tadi penjelasannya. Sidinnya, orang ahli surganya secara pribadi kada hendak dihormati orang. Perasaan itu bukan dari diri sidin yang hendak dihormati. Tapi memang faktanya orang kaya itu biasanya Allah nang menggerakkan orang lain untuk hormat padanya. Sidin sendiri kada ada keinginan itu. Tapi memang orang-orang sekitar Allah nang menggerakkan hatinya agar menghormati sidin. Dalam hati sidin kada ada keinginan, kada ada perasaan, orang harus tunduk padaku, orang harus berselaman bolak-balik lawan tanganku sampai mencium batisku. Harus kayak itu. Dijadikan target ambisi keinginan pribadi kayak itu. Ini orang sombong. Jauh dari kata tawadu hatinya itu.
Kalaupun para ulama nang dihormati, dicium tangan bolak-balik, jangan pian kira di hati bubuhan si itu ada keinginan minta hormati. Karena mereka paham dalam Al-Quran Allah menegaskan surga atau rumah akhirat diperuntukkan untuk orang-orang yang kada berkeinginan ditinggikan di muka bumi. Kada baka hendak sorang, Allah yang baka hendak mengangkatnya. Pahamlah bedanya. Mereka kada baka hendak, tapi Allah yang mengangkat. Orang lain tergerak untuk menghormatinya. Beda dengan inya yang baka hendak. Hasrat ambisi itu dalam hati. Inya contohnya dirinya sebagai keturunan dari ningrat atau raja-raja. Artinya datuknya dahulu di negeri itu adalah orang yang memimpin negeri itu. Bagian dari kerajaan besar. Nang cucu ini lalu merasa wilayah ini adalah wilayah datuku bahari. Bagian kerajaan kami. Kami berdarah biru. Orang-orang rakyat di sini harus menghormati kami sebagai turunan Raja Bahari. Nah, itu keinginan yang muncul dari hatinya. Jauh dari kata tawadu, kada bujur. Kira-kira bisa dipahami. Nah, ini adalah isyarat makna dari tawadu. Kenapa tawadu itu harus? Karena Allah menegaskan rumah akhirat yang abadi, yang nikmat itu kriteria penghuninya orang-orang yang ketika di muka bumi hati mereka kadada terbesit kehendak untuk diagungkan dan dihormati orang lain. Kada berkeinginan uluan, kedudukan yang tinggi di mata makhluk. Tapi seandainya ada orang dihormati orang, seseorang dicintai, dihormati oleh orang banyak, belum tentu hatinya yang berkehendak. Kadang Allah yang mentakdirkan agar orang lain menghormati si fulan itu. Timbul pertanyaan, apa gerang pengertian dari kata tawadu itu? Supaya lebih jelas maksud dan penjelasannya. Disebut di sini at-tawadu izharut tanazzuli 'anil martabati liman yuradu ta'zimuhu. Ada pengertian arti tawadu itu menampakkan akan kerendahan kita dari kedudukan yang seharusnya kita dihormati. Ini satu pengertian tawadu. Pian memang layak dihormati karena pian punya kedudukan. Contoh pian bupati. Ada kedudukan, ada pangkat, jabatan. Tapi ketika pian bertamu rakyat, pian mau aja makan nasi kuning contohnya baamparan di kebun rakyat. Padahal pian lebih layak daripada itu untuk dihormati. Tapi pian menampakkan akan kerendahan hati pian. Itu termasuk bagian tawadu dalam sudut pandang pengertian ini. Izharut tanazzul, menampakkan akan rendahnya kita padahal kita layak untuk dihormati. Ini satu pengertian arti dari tawadu. Pian contohnya sebagai seorang guru di sekolahan. Seorang guru di sekolah umum itu pian layak dihormati oleh murid-murid pian karena pian sebagai pengajar di situ. Layak pian mendapatkan perlakuan khusus dari murid-murid pian di kelas. Ketika pian masuk, murid itu setidaknya penghormatannya berdiaman mendengarkan penjelasan pian. Layak pian posisi kayak itu. Tapi pian ketika
murid ribut, pian kada menyariki, menagur dengan lemah lembut. Itu menunjukkan pian menampayakan akan rendah hati pian. Layak pian menyariki karena posisi pian sebagai guru, tapi pian kada mau menagur lemah lembut. Jangan kayak itu dan sebagainya. Bagian daripada definisi tawadhu juga, izharut tanazzul anil martabah liman yuradu ta'zim, menampakkan rendahnya pian di posisi yang sebenarnya pian layak dihormati. Dan banyak gambaran lainnya ketika pian berposisi contohnya sebagai pembakal, sebagai contohnya atau lebih kecil ketua RT nah. Mau pian bahasa modern tuh belusukan dan sebagainya, memang dari hati pian menganggap diri pian rendah sehingga mau belusukan, bukan pencitraan, itu bagian dari tawadhu. Padahal pian lebih layak dihormati dari posisi pian sebagai ketua RT tadi. Wa qila huwa ta'dhimu man fawqahu li fadlihi. Ada pengertian lain dari tawadhu. Apa? Mengagungkan seseorang yang keutamaannya di atas kita. Mengagungkan orang lain yang orang tersebut memang posisinya di atas kita. Ini pun bagian tawadhu. Pian lawan guru pian tadi. Karena pian posisi murid, lalu pian menghormati guru pian, mengagungkan guru pian, memanggil dengan panggilan khusus dan sebagainya, itu pian menunjukkan ketawaduan pian sebagai murid. Karena pian menghargai, mengagungkan orang yang memiliki kelebihan di atas pian. Tawadhunya pian bagiannya. Wa qila wal istilam lil haqq wa tarkul i'tirad 'ala al-hukmi min al-hakim. Sebagian mengartikan tawadhu adalah menerimanya kita akan kebenaran. Menerima akan satu kebenaran, kada pandang bulu siapa yang mengucapkan. Walau kakanak halus. Ketika kakanak halus menyampaikan satu kebenaran, pian yang lebih tua mau mengikuti pandirannya, tawadhu. Pian berbuat salah, padahal pian tatuha. Contohnya apa pian? Pian membuang sampah di tengah jalan. Lagi makan atau berokok, puntungnya pian timbai ke tengah jalan. Sampah kan? Kekanakan umur 7 tahun menagur. Man, jangan kayak itu. Lajarin yang halus-halus buang sampah pada tempatnya. Kebenaran yang diucapkan oleh si anak tadi, walau 7 tahun, walau kehingusan. Pian sebagai nang tua salah dalam posisi itu. Kayak apa posisi pian menerima kada? Atau malah menyambati? Plastik ujung. Itu pian takabur, sombong artinya. Lawan dari tawadhu. Karena merasa umur nang menyampaikan kebenaran ini di bawah pian, kekanakan, bakal bikin kada lurus gitu. Kisah menagur aku nih, plastik nih. Itu artinya hati pian full dengan kesombongan. Naudzubillah. Karena tawadhu itu istilah menerima. Takhda' lil haqq wa tanqadu lahu wa takbaluhu mimman qalahu saghiran aw kabiran, syarifan aw dha'ifan, hurran aw 'abdan, dzakaran aw ghairuh. Inya tuha kah haluskah? Inya itu orang sugih miskinkah? Atau orang lemah atau kuatkah? Budak atau merdekakah? Selama dari muntungnya keluar kebenaran, pian mau khudu, tunduk, patuh dengan yang inya sampaikan. Itu tawadhu. Selama yang disuarakannya itu bujur. Melawan pian, ini mur halus, raya bertagur aku orang tuha. Lawas aku hidup kalau.
Ikam lahir zaman Jokowi, aku zaman SBY. Sampai makanya itu disampaikan. Aku zaman Soeharto sudah hidup, Ikam hanya zaman Jokowi 7 tahun. Ini sombong nang itu. Kalau nang diucapkannya bujur terima, kalau pian menerima itu tanda ketawaduan ada pada diri pian. Pian orang hebat. Menerima kebenaran walau dari muntung orang nang rendahan, walau dari orang nang jauh umurnya dari pian. Kan kadang penyakit orang tua itu selalu merasa bujur karena umur lebih tua. Ada seorang ulama Jamaluddin Al-Afghani pernah berucap, min sabhi ra'yir rajul an ya'taqida afdaliyatahu ala ghairihi bi umrin faqat. Ujar beliau, termasuk bodohnya sudut pandang seseorang, termasuk bodohnya sudut pandang seseorang yang tua itu, dirinya menganggap lebih afdal dari yang lain, lebih bujur pendapatnya dibandingkan siapapun karena ia merasa lebih tua. Ini bodoh. Penyakit umum. Karena merasa lebih tua lalu merasa apapun yang keluar dari pemikirannya itulah yang bujur. Penyakit ini. Min sabhi ra'yir rajul. Termasuk bodohnya sudut pandang seseorang tuh. Menganggap lebih afdal, lebih utama, lebih benar dari orang lain karena umurnya lebih tua. Belum tentu orang lebih tua itu lebih paham dalam urusan tertentu. Contoh mudahnya aja. Ada kekanakan umur 15 tahun. Tapi inya belajar kursus untuk melas contohnya. Melas wasi. Belajarnya kursus. Ada umur sudah 60. Sepanjang hidup kada pernah belajar teknik melas. Apakah karena umurnya lebih tua kemudian pian menyerahkan perangkat lasakan pagar rumahku? Kada mau. Karena inya kada ada pengalaman. Walau umur 60. Yang 15 tadi pernah kursus. Lebih percaya kita. Artinya umur tua bukan berarti benar semua pendapatnya. Ini penyakit yang harus dihilangkan. Merasa lebih tua, lebih paham, lalu pendapat nang anum-anum kada dipakai. Salah. Kada boleh. Dan itu pernah terjadi di kalangan sahabat, sudut pandang yang kayak itu. Ketika Nabi memerintahkan Sayyidina Usamah bin Zaid memimpin satu peperangan, dan Sayyidina Usamah bin Zaid umur Sayyidina anum ketika itu. Ada yang lebih senior, lebih tua. Ada beberapa pandangan menganggap remeh Usamah bin Zaid. Nabi melajari, jangan kayak itu. Usamah walau anum ada kelebihan dalam teknik perang. Kada boleh pian yang merasa lebih tua, lebih lawas mengenal Nabi, lalu merasa lebih menguasai, lebih layak memimpin. Itu yang hendak dihilangkan Nabi. Pelajaran penting dibalik dipilihnya Usamah bin Zaid. Dan banyak kasus lain. Kita pun di lapangan, prakteknya dalam berkehidupan, jangan kayak itu. Tapi memang berat, Bang. Karena merasa sudah tua, lebih banyak makan uyah bahasanya. Kakan-kakan menagur, parai. Ikan bersunat, aku bahari yang menyunatakan. Acau. Mana ini aja menagur aku kisah. Bahari menangis, aku namung gendong. Dan ulah menangui lah pengalaman itu. Siapa? Hasan aja. Bahari, aku namung gendongnya lagi halus. Bahari itu bahari. Amun bujur juga ucapan. Ada Habib Tuha tuh nah. Ami-ami kami itu. Kita memberi satu pandangan. Artinya begini hukumnya, begini pendapat ulama dan yang lain. Lalu mengucapi Hasan anak Habib Ahmad kan. Bahari aku menggendong lagi halus itu Pak. Maksudnya apa menyampaikan itu coba? Artinya masih ada pemikiran-pemikiran yang berakar di kepala. Umur tuh lebih paham daripada nang anum. Kada mesti.
Itu penyakit. Coba pian nih, menagur orang tua, pian umur 20-an, nang anum-anum nih. Menagur orang umur 70 karena tersalah sidin. Entah dalam hal apa pian tagur sidin tersalah. Orang tua tadi lalu mengucapi ikan bahari tuhai pak utuh pula. Ikan bahari tuhai, aku nang menggendong ikan pas menangis bahari supaya ampih menangis. Maksudnya apa mengucapkan itu juga? Artinya jangan pindah musti kamu pandir kayak itulah. Salah. Itu artinya ada sisi takabur di hati dia. Karena definisi tawadhu al-khudu' lil haq wal qabul liman jaa bil haq wa in kana saghiran. Walau inya halus umurnya, walau lebih anum dari pian selama yang disampaikan bujur, berdasar, ada referensinya, terima. Jangan mengungkit-ungkit kisah bahari. Wah, ikan bahari behingusan. Ingatlah ikan bahari rabah tuh diselokan betis luka. Aku bahari nama angkatan apa? Memori bahari dikaitkan dengan ketika kita menyampaikan satu kebenaran itu kada benar. Takutan kalau benar itu bagian dari kesombongan hati. Na'udzubillah min. Pelajaran kesan kita nang Tuhan. Tapi pian-pian nang anum pun jangan meniwas nang Tuhan aja. Karena pian suatu saat Tuhan pun harus menerima pendapat nang anum jauh dari dia. Karena siapapun dari kita kalau panjang umur akan Tuhan menamui itu karena kekanakan yang menagur kita. Di situ diuji kita. Menerima ada kita. Walau anak seorang lah, kada mesti anak orang. Anak seorang menagur kita karena kita mungkin khilaf salah dalam satu pendapat. Terima. Ikan jaga kada ampunku kada keluar. Tapi nang anak ada akhlak, ada adab, ada tata cara, ada hal-hal yang harus ditempuhnya menagur orang tua seorang. Begamatang, cari momen yang pas. Kalau hendak memberi nasihat kuitan tuh caranya cari yang pas. Jangan kuitan lagi datang menurih lapar dinasihati tampilingnya. Lagi sidin santai. Kalau memang pian yakin ada kesalahan di pihak sidin. Kira-kira paham? Hadits yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hati, barang siapa yang bertawadu atau rendah hati lillah, dikarenakan Allah, rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat dirinya. Maka Allah akan mengangkat dirinya. Wa man takabbara, dan barang siapa yang sombong, merasa besar. Takabbar itu diartikan sombong atau merasa besar. Wada'ahullah, maka Allah akan jatuhkan kedudukannya. Kayak apa gambaran rendah hati karena Allah? Gambarannya an la yara li nafsihi maqaman wala halan yaqdulu bihima ghairahu wala yara anna fil khalqi man huwa syarrun minhu. Gambaran kita rendah hati karena Allah, kita memandang diri seorang kedada
kedudukan, kadada kelebihan, memandang pada diri seorang kadada kelebihan yang mana itu membedakan kita dibanding orang lain. Artinya memandang pada diri hina. Yang maha sempurna, yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memandang diri kita dibanding makhluk yang lain, kita yang paling hina. Ini gambaran tawadhu tadi. Tawadhu karena Allah. Dan ia menganggap dan meyakini seluruh makhluk yang hidup sekitarannya itu kadada yang lebih buruk, kadada yang lebih jelek selain inya, kadada yang lebih banyak dosa selain inya. Nah ini gambaran orang rendah hati karena Allah. Sebaliknya orang nang takabbar, merasa besar, merasa berisi kelebihan, merasa termasuk tadi karena umur lebih tua, merasa bujur terus pendapatnya. Di masjid inya terus mengikuti, kada mau menyerahkan ke yang lain. Aku lebih berpengalaman. Padahal membaca Al-Kafirun tak pun tahu. Ada lo namui beberapa langgar gitu. Bilang 5-60 tahun. Inya terus nang mengikuti. Kemudian wani memimpin sembahyang tarawih, membaca ayat terpuntal, membaca Sabbih isma rabbikal a'la hari Jumat terpuntal. Khatib yang harusnya datang baudur kada datang, memberanikan diri naik mimbar, terpuntal khutbah. Ini artinya memandang orang lain rendah, kada ada yang mampu selain inya yang mampu. Mengambil kemik beristilah, padahal ada yang lulusan pesantren, yang kalau ditunjuk sedikit mau aja, tapi nya mau kuasai. Nah ini bahaya nanti ini nih. Ada kesombongan terselubung di dalam hati, memaksakan diri padahal nya kada mampu. Tahu diri lah harusnya. Takabbar, merasa besar, merasa lebih afdal, merasa lebih alim, merasa lebih bisa, merasa lebih mampu. Wada'ahullah, orang kayak itu Allah jatuhkan malah kedudukannya. Kadang Allah jatuhkan di mata makhluk. Kayak apa Allah jatuhkan di mata makhluk? Contoh, memaksakan diri khutbah Jumat, padahal ada jangan bisa nang lain. Gara-gara khatib kada datang, udur, kepacahan kendaraan, ban. Khatib hendak khutbah kaduhat, ban pecah, maras banyak batu di jalan. Lalu nang tuha tadi memaksakan diri jadi khatib, padahal adanya lulusan pesantren nang kawaja khutbah. Naik memaksakan diri inya khutbah, harau khutbahnya sekali wara. Kada ingat khutbah Jumat itu 2 kali. Ada harus duduk di tengah-tengah antara 2 khutbah, inya sekali wara, langsung hendak sembahyangan. Kan itu wada'ahullah, Allah permalukan inya di hadapan yang lain, lalu jatuh derajatnya langsung. Ditiwas orang kampung, napa orang bila musti. Bah, parah itu. Tapeh wara larang geseko. Amun orang sudah meniwas mahabui, nangaran netizen lah. Netizennya kah atau citizen atau desa zen. Orang desa maksudnya. Kalau sudah mahabui itu nomor 1. Sudah Allah supanakan nyata salah khutbah yang harusnya 2 sekali wara khutbah, pamandiran orang kampung itu tajam setajam silet. Bah, mesti naik. Banyaknya santri nang lain, iya nang naik. Salah kalau menyupani wara. Ada seikung pemandir. Mengait-ngaitkan urusan yang kada ada kaitannya. Makanya amnya tuh berkendaraan laju benar di kampung. Mana kaitannya? Apa kaitannya? Seikung pulang mahabui nengaran orang temakan emosi, terbakar. Makanya ayamnya tuh bahira sembarangan. Apa kaitannya lawan khutbah nang salah? Penyakit bahari dikumpulkan aib-aibnya lalu tahabui. Ngeri pian mun sudah orang kampung itu berucap seikung dia membakar upatan yang lain.
Itu tadi gara-gara takabbar, merasa lebih alim dari yang lain, merasa yang lain nggak ada mampu. Kejadian di beberapa masjid turun, melihat kejadian gitu tertawa, ayo lagi hapuk liur. Kadang sangkal juga, karena kita paham ilmu fikih, khutbah tuh ada aturan. Kadang nang sing berdiri wani aja modal mental, ada rukunnya. Ada arkanul khutbah, ada tata cara syariat, hukum fikih, aturannya. Bukan modal wani wara, lawan tapi hanyar. Sangka juga kadang, apa kadang. Salawat kah tertinggal di khutbah pertama. Apa? Ya, bukan nang santri-santri langsung aja lah. Muntung, aduh salah khutbahnya. Ulangi juhur kita aja. Karena tadi takabbar. Merasa pintar, merasa lebih alim. Nang lain padahal mampu, kadang mau ditunjuknya. Iya nang naik. Memaksakan diri. Bahaya. Wada'ahullah, Allah turunkan derajatnya. Orang nang kayak itu. Terkadang bukan turun derajat di mata Allah aja. Tapi tadi Allah skenariokan kejadian nang mulainya supan. Sehingga di mata makhluk pun ini turun derajatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah berbuat kesalahan, sesuatu yang berkaitan lawan masjid, supannya minta ampun. Jadi imam sembahyang tarawih, membaca al-kafirun, tak punta atau boleh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidu ma 'abadtum. Tak ulang-ulang dari awal. La a'budu ma ta'budun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu jadi pandiran. Al-kafirun dia pun tahu. Memaksakan diri jadi imam tarawih. Gara-gara imam nang seharusnya jadi imam garing. Tunjul nang lain. Jangan modal wani. Man tawaddu'a lillah rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa rendah hati karena Allah, Allah angkat derajatnya. Barang siapa yang sombong, merasa besar, merasa lebih dari yang lain, wada'ahullah, Allah turunkan derajatnya. Hadits kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, ma min adamiyyin illa wa fi ra'sihi silsilatun fis sama'is sabi'ah wa silsilatun fil ardis sabi'ah. Fa'idha tawadda'a rafa'ahu Allahu bil silsilati ila sama'i sabi'ah. Wa idha tajabbara wada'ahu Allah bi silsilati ila al-ardi sabi'ah. Tidaklah seorang manusia, tidaklah ada seorang manusia itu mengecualikan ada dua rantai di kepalanya. Tidaklah ada seorang manusia mengecualikan ada dua rantai di kepalanya. Satu rantai bersambung sampai langit ketujuh. Satu rantai bersambung sampai langit ketujuh. Dan rantai yang kedua bersambung sampai bumi yang ketujuh atau tanah yang ketujuh ke bawah. Lapisan tanah yang ketujuh. Fa'idha tawaddu'a, apabila ia rendah hati atau tawaddu', rafa'ahu Allah bisilsilati ila sama'i sabi'ah. Apabila ia tawaddu' atau rendah hati,
Allah akan mengangkatnya dengan rantai tersebut ke langit yang ketujuh. Wa idza tajabbara, dan apabila ia merasa lebih, merasa besar atau sombong, wada'ahu Allah bisilsilati ilal ardi sabi'ah. Allah pun akan menurunkannya dengan rantai tersebut ke lapisan tanah yang ketujuh di bawah. Jadi ini perumpamaan dari Nabi. Tidaklah ada seorang manusia kecuali ada dua rantai di kepalanya. Ini perumpamaan. Satu rantai itu bersambung ke langit ketujuh, satu rantai bersambung kepada tanah yang terendah, yaitu tingkatan yang paling rendah yang ketujuh. Maksudnya apa? Manusia itu seberatan berpotensi naik derajat, berpotensi juga turun paling derajat paling rendah ke bawah. Apabila inya itu rendah hati, akan terangkat derajatnya sampai langit ketujuh. Apabila inya sombong, takabur, merasa ianya dan yang lain, terjatuhlah kedudukannya sampai lapisan bumi nang terbawah yang ketujuh. Hadis ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul mutawadhi'in fatawadda'u lahum, wa idza ra'aitumul mutakabbirin fatakabbaru alaihim. Apabila kalian melihat orang-orang yang saling merendahkan diri, tawadhu, maka rendahkanlah diri kalian terhadap mereka. Apabila kalian melihat orang-orang yang saling merendahkan diri, maka rendahkan diri kalian di hadapan mereka. Nabi menyuruh, wa idza ra'aitumul mutakabbirin fatakabbaru alaihim, dan apabila kalian melihat orang-orang yang saling sombong diri, saling menganggap dirinya besar, hebat, lebih dari yang lain, maka sombongkan diri kalian di hadapan mereka. Sombongi lagi, jangan. Kayak apa contohnya? Pertama, ketika kita menjumpai orang saling merendahkan diri, rendahkan lagi diri ikan. Biar nih, contoh lagi besaruan pengantenan. Kan biasanya ada kursi-kursi plastik dudukan orang, iyalah. Seikung mengikuti piring sambil menyantap soto dan yang lain dudukan. Pian lihat ada bertiga lagi dudukan, berkisahan. Pian mendengar nih, menalinga. Yang mana pian tahu bertiga nih orang-orang mapan seberataan. Orang-orang nang bisi kerjaan tetap nang gajinya lumayan berataan. Anggap nang bertiga ini orang ini bagawi di Adaro seberataan 20 tahun. Artinya kedudukannya tinggi dah di perusahaan. Gaji tetapnya 10-12 jutaan masing-masing bertiga nih. Pian tahu orang bertiga nih. Ketika inya bertiga dudukan saling merendahkan. Jar nang kawan kayak apa gawian, jar nang seikung kayak ini pang aku, sambil mengais mencari rezeki, mengharap ridho ilahi, mencari nang halal, menitikkan keringat, menitikkan peluh untuk mencari yang halal, seraya mencari pahala. Ada orang buhat bahasa ya.
Intinya merendahkan hatinya. Merendahkan hati. Yang lain juga sama. Aku begitu juga. HP murah, HP sejutaan, pecah lahirnya pulang. Sandal jepit ke pengantin. Iya, kita pejuang halal. Mudah-mudahan berkumpul lagi di dalam surga Allah. Rendah. Saikong nang sama gajinya belasan juta juga. Kayak itu juga pemandir. Mudah-mudahan keringat kita yang berkucuran dalam mencari yang halal. Bau batu bara yang lengket di ketiak. Mengakibatkan pahala besar di akhirat. Bagus pemandiran bertiga. Al-mutawadi'un. Orang-orang yang rendah hati. Pemandiran kada tinggi. Pian. Rendahkan lagi. Haraki. Sama paman. Aku memantap orang. Mengais rezeki yang halal. Mana halaban banyak habis pohonnya. Ini pahala. Rendahkan hatimu ketika melihat orang-orang lain yang saling merendahkan. Paham tak ya? Nabi menyuruh. Jangan biar aku harus labeh lalu meninggi pandiran di situ. Wah, aku nih kini. Nah, kada baik. Tawadhu'u lahum. Rendahkan hatimu di hadapan mereka. Sebaliknya jar Nabi, kalau pian melihat orang pandiran tinggi-tinggi, mutakabbirun, sombong, paharatnya piragah, hadir pengantenan, dudukan tadi bertiga juga nih, di kursi plastik biru, habang, hijau, menyewa, dudukannya lagi makan, pandiran tinggi-tinggi, muha tuh nampak, sombong tuh di hati lah, tapi ada ciri-ciri kelihatan dari gerak-gerik. Dari muha penampilan yang lain. Makan. Aku dapat tunjangan bulan tadi dari perusahaan 30 juta. Aku bawa liburan ke Jakarta. Naik pesawat Garuda. Sampai di sana aku cari restoran yang paling nyaman. Wah, Ikam kemana liburan? Paling Balikpapan. Mahapak kawannya. Artinya nih pandiran tinggi. HP larang. Jam 3 jutaan. Sepatu bermerek. Kulit malah. Saikong juga. Oh, aku kan ada ke Balikpapan aja. Aku ke Singapura. Kamu Singapura? Amun aku kada ke Singapura, sia-sia malah paspor. Kena mati. Tinggi andiran. Saikong menyahut pulang. Tikas Singapura aja lah. Aku ke Sydney, Australia. Nah, foto gue aja. Wah, tinggi pandiran. Pian memantap warak. Ini kelas atas yang bertiga nih. Takabbaru, sombongkan lagi. Kalau memang pian terjebak di dalam percakapan yang tinggi gitu, sombongkan diri pian. Jangan. Nabi menyuruh sombongkan, tapi sombongkan jangan dengan dusta. Jangan berdusta. Artinya bebuhan nikam nih, tahulah. Pahala orang yang menitikkan peluh mencari yang halal itu luar biasa. Kada ada modal pak, sakesa agama. Sakesa keagamaan. Di kampungku itu tercatat kantal yang paling berkualitas. Kampung bebuan ikam gak ada. Pokoknya kayak apa caranya jangan man tawadha'a li ghaniyin li ghinah. Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan orang sugih karena kesugihan orang tersebut, orang ini derajatnya jatuh di mata Allah. Ada orang sugih, pian kelimir-kelimir. Pian rendah hati gara-gara kesugihan orang tersebut, bukan karena kesolehannya. Tapi karena lebih sugih dari justru derajat pian jatuh di mata Allah.
Jangan kayak itu. Biasanya normal. Apa-apa? Iya bro. Mau kantor lah udah. Pokoknya kesannya jangan rendah pian. Takabbaru alaihim, sombongkan lagi. Kalau bertemu orang-orang sombong pandiran tinggi, sombong banget. Atau cari bahan lain supaya tapak kalah. Ikam dari ke Singapura lah. Ikam ke Australia, ikam ke Jakarta liburan. Percuma ikam pura-pura bahagia. Bini ikam tuh berataan penyarikan. Coba biniku, kemanapun aku pergi kada diteleponi, bebas. Tapak kalahan. Cari aja celah supaya pian kada jatuh. Tapi jangan badus, jangan Singapura kah? Jakarta, Australia, aku ke Amerika. Orang tahu ke Amerika mana orang? Dia memantan berusaha tahuan. Jangan berusaha. Jangan juga memaksakan diri agar bergengsi. Memaksakan diri aku tahu hutang-hutang. Nungkar HP supaya dilihat orang sugih. Jangan juga. Bukan itu maksud takabbaru alaihim. Artinya dudukkan diri, jangan rendah di hadapan mereka dengan hal-hal yang memang bujur ada pada kita. Jangan berdusta. Hadis keempat, tawadau ma'al mutawadhi'in fa inna tawadu'a ma'al mutawadhi'in sadaqatun wa takabbaru ma'al mutakabbirin fa inna takabbura ma'al mutakabbirin sadaqah. Rendah hatilah terhadap orang-orang yang rendah hati. Tawaduklah di hadapan orang-orang yang tawaduk. Karena rendah hati di hadapan orang-orang yang rendah hati itu merupakan sedekah, pahala sedekah. Rendahkan dirimu di hadapan orang-orang yang rendah. Rendahkan hatimu di hadapan orang-orang yang merendahkan hati mereka. Karena merendahkan hati di hadapan mereka itu sedekah. Pahala sedekah. Wa takabbaru, dan sombongkanlah, besarkan dirimu di hadapan orang-orang yang merasa besar. Karena sombong terhadap orang-orang yang sombong itu sedekah. Yang tadi itu pahala malah biar. Tapi jangan badus, jangan berdusta. Jangan kelewat-kelewat tuh nah di hadapan orang sugih itu nyisik. Lalu orang itu Pak, dhahaba thulutsa dini dalam satu riwayat. Barang siapa yang rendah hati, kelewat-kelewat, tahu kelewat-kelewat lah. Di hadapan orang sugih, karena kesugihan orang tersebut lalu dia merasa kelewat-kelewat. Dhahaba thulutsa dini, 2/3 agamanya hilang kan. 2/3 agamanya hilang. Habis orang yang merendahkan diri. Artinya jangan juga berlebihan. Kalau orang sugihnya baik hati, rendah hati, sikapi dengan hal yang sama, rendah hati. Jangan juga karena orang sugih lalu pian sombong. Kalau memang orang sugihnya kadang sombong, biasa aja. Tapi kalau sudah orang sugihnya pandiran tinggi, mahapak lawan orang di kampung. Contohnya ada orang sugih lawan orang kampung bepandir, puluhan tahun memangkat warabuhan mulai. Wah, acaki Lombok. Getah katanya getah nih. Iwak mas, iwak mas buhan mu nih. Coba kayak aku, batu bara. Nah kayak itu, sombongi lagi. Percuma ikam suge, tamajis jin kada. Kada mesti ikam tuh selamat di akhirat dengan kesugihan ikam. Ikam mati, waris berabut bakal lagi. Jakapang anak cucu membaca Yasin kena ikam. Biar pakalahinya. Kenapa? Menyombongkan diri di atas orang sombong, sedekah.
Besarkan diri pian dengan hal yang ada di pian. Ikam biar sugih, harta banyak, properti banyak, tanah berlimpah. Percuma kalau penyembahyang gini. Kada, memang iya kada penyembahyang contohnya. Kali biar kayak ini aja penghasilan, insya Allah selamat di akhirat karena menjaga keagamaan kami. Mudahnya taubat pendengarnya itu. Kalahnya kan itu. Punya tinggi lagi, marah aku di akhirat kada dapat apa-apa. Yang penting sugih, bini 4. Ini akut banget sudah. Itu sudah levelnya tuh sepupu 2 kali iblis. Sombongnya itu. Maka itu jangan diherani lagi, tinggalkan. Ada mau dipekalah. Hadis kelima, qala sallallahu alaihi wasallam, ala tayyah fa inna tayha ala tayyahi sadaqah. Sama. Sombongkan dirimu di hadapan orang yang sombong. Ala tayyah fa inna tayha ala tayyah sadaqah. Sombongkan dirimu di hadapan orang sombong, karena menyombongkan diri di hadapan orang sombong itu sedekah. Orang yang pandiran tinggi lagi, tapi jangan berdusta tadi catatannya. Atau tinggalkan kalau ada anak kalah pandir. Jangan bertampar ujung-ujungnya pekarasan. Kan ada kekanakan mencak bakalahian beti tinggian pandir. Abahku polisi. Nah saya kong abahku tentara. Kada mau kalah nang abah polisi tadi. Pamanku presiden. Jadi sekong lagi. Pamanku parak lawan malaikat. Oh. Kakanak plestek bebenderan, saling meninggi pandiran, ujungnya berkelahi bertampar. Kalau kalian lihat meninggi pandiran di hadapan orang yang tinggi pandiran, ujungnya bisa bertampar, baik hindari daripada ribut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan sifat rendah hati pada kita seberataan, dijauhkan dari sifat sombong, dijauhkan dari sifat marasa pa'alimnya, marasa pembisanya, marasa panuhanya, merasa segala-galanya. Mudah-mudahan dijauhkan dari sifat nang kada terpuji tersebut. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qadri unta wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khairi wa nuqba kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syurur wa aqirna birida minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun واغفر استر أنت أقرب من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.